Dan hari ini tetap percaya saat sepertinya sesuatu tidak masuk akal. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman berarti yang disoroti oleh perjanjian baru dari kehidupanmu bukan sekedar lu berbeda dengan mengasihi Tuhan, tapi lu berbeda karena dia menjalani hidupnya sepenuhnya beriman kepada Allah. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah, Ibrani 11 ayat 7, dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu yang menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman bahwa Ia tahu apa yang terbaik untuk kita, sekalipun yang kita lihat waktu itu tidak masuk akal. Ada 3 problem yang membuat Nuh dapat meragukan Tuhan. Ada 3 masalah setidaknya yang membuat Nuh itu dapat meragukan Tuhan, karena sepertinya situasi itu tidak masuk akal. Yang pertama, sebelum air bah, hujan belum turun. Jadi problem pertama, Nuh belum pernah melihat hujan. Aku akan menghukum dunia dengan air yang turun dari atas. Bagaimana bisa hujan belum turun pada zaman Nuh? Karena tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang hidup itu punya air dari uapan dari bawah. Jadi sebelum air bah belum ada hujan. Problem pertama. Problem kedua yang membuat Nuh dapat ragu, bukan saja dia belum pernah melihat hujan. Kalau laut dia mungkin pernah melihatnya, sungai yang besar mungkin dia pernah melihatnya, tapi hujan dia belum pernah melihatnya. Problem kedua, Nuh tinggal puluhan ratusan kilometer dari laut. Bagaimana dia bisa membawa bahtera yang Tuhan perintahkan dia buat, bahtera raksasa, dari tempatnya ke laut? Problem kedua, itu tidak masuk akal. Dan problem yang ketiga, bagaimana bisa semua binatang harus dia bawa? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, diperlukan waktu 120 tahun untuk membuat kapal raksasa sebesar, dalam Kejadian 6 ayat 15, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Kejadian 6 ayat 15. Atau dalam ukuran meter, panjangnya 183,3 meter, lebarnya 30,56 meter, dan tingginya 18,3 meter. Luas seluruhnya, panjang kali lebar kali tinggi, kurang lebih 102.510 meter kuadrat. Itu lebih besar dari Titanic, dan itu hampir menyamai atau setidaknya mungkin lebih besar dari kapal cruiser, salah satu dari 5 kapal terbesar di dunia saat ini, kapal pesiar. Kalau dengan teknologi yang ada saat ini, saudara, kecil untuk Titanic, tidak masalah. Tapi dengan tidak adanya teknologi pada zaman Nuh, 120 tahun menjelaskannya, tidak masuk akal buat kapal raksasa pada zaman Nuh. Kalau sekarang mau segede apa kita bisa, dan lebih cepat. Jangankan kapal, pesawat besar kita bisa. Yang diperintahkan Allah itu tidak masuk akal. Nuh mempunyai alasan untuk ragu, tapi Alkitab katakan ia menyenangkan Tuhan terhadap ketiga problem itu setidaknya. Dan Nuh sepenuhnya percaya sama Tuhan. Nuh memilih untuk mempercayai Tuhan, dan ini menyenangkan Tuhan. Mempercayai Tuhan sepenuhnya berarti mempunyai iman, sekali lagi, bahwa apa yang ia katakan ia tahu.
Tuhan tahu apa yang dia firmankan, dan karena dia tahu apa yang dia firmankan, dia tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Jadi Nuh percaya sepenuhnya kepadanya walaupun situasinya sepertinya tidak masuk. Nuh tidak membuat bahtera sesukanya. Oh, ini gak suka, aku gak bagus seperti ini. Yang bagus modelnya begini. Nuh tidak membuat seperti ini. Itulah yang disebut dengan sepenuh hati, melakukan dengan tepat, dengan cara dan waktu yang Tuhan kehendaki. Tidak mengherankan kalau Tuhan senang kepada Nuh. Ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan. Ketaatan sepenuh hati dilakukan dengan sukacita. Nuh menaati dengan sepenuh hati. Tuhan senang bila kita juga menaati dia dengan sepenuh hati. Setiap tindakan ketaatan itu merupakan ibadah yang menyenangkan Tuhan. Yohanes pasal 15 dan 14, Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, engkau menaati aku. Engkau taat perintahku, engkau taat apa yang kukatakan. Jika engkau mengasihi aku. Jadi kalau kita mengatakan aku mengasihi kau Yesus dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, tapi tidak ada tindakan ketaatan kita, maka itu bukan kasih, itu hanya omong mengasihi. Kita nyanyi to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Kita menyanyikan pujian menyenangkanmu, tapi Nuh menyenangkan Tuhan di dalam tindakan. Karena Tuhan bilang kepada Nuh seperti ini, selama 120 tahun engkau harus menjadi pemberita untuk seluruh dunia supaya mereka masuk ke bahtera. Tapi terbukti benar, kata catatan Alkitab, tidak ada satupun selama 120 tahun proses pembuatan bahtera itu seorang pun selamat, kecuali Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya saja yang selamat. Selama 120 tahun Nuh menjelaskan itu. Nuh tidak pernah berhenti melakukan pemberitaan. Bukan Nuh yang membuat perahu dengan tangan sendiri. Tentu ada orang-orang yang dibayar oleh Nuh yang membantu Nuh. Tapi bahkan orang-orang yang dibayar membantu ini juga tidak percaya kepada perahu raksasa yang dibuat ini, karena hujan belum turun. Dan perahu ini bagaimana kita mendorongnya sampai ke laut sana? Sulit, tidak masuk akal. Tapi dalam semua itu bukan hanya paling mengasihi Tuhan, yang percaya sepenuhnya, yang taat sepenuhnya, dan hari ini saudara komunikasi, Tuhan bukan tidak peduli dengan situasi kita, tapi Tuhan lebih peduli dengan proses. Tuhan bukan peduli dengan hasil, tapi Tuhan peduli dengan proses. Bapak Ibu, ketika kita melakukan ujian, angka-angka yang dapat ditranskrip nilai para mahasiswa, angka-angka yang terdapat dari laporan akhir, entah itu semester, entah itu tahunan, itu sebenarnya hasil dari proses. Bukan angkanya, tapi prosesnya itu yang membuat ada angka di situ. Angka-angka itu kan sebuah proses. Bukan sekedar angka, tapi proses yang sudah dilewati. Pembelajaran dan ujian-ujian, tes-tes yang sudah dilewati. Mungkin kita tidak seperti yang dialami oleh Nuh, tapi setidaknya kita memberitahu akhir zaman akan kembali di zaman seperti Nuh, di mana orang pesta pora dan mabuk-mabukan, di mana orang tidak lagi mencari kebenaran, tapi mencari sesuatu yang menyukakan. Ini sudah zaman. Sebab itu jangan tidak peduli kepada firman Tuhan, jangan tidak peduli kepada suara Tuhan, jangan tidak peduli kepada nasihat dari firman-Nya. Hari ini mungkin engkau disenangkan dengan keinginan-keinginan, senang dengan perbuatan-perbuatan sepertinya menyukakan, tapi akhirnya membinasakan. Saudara, dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menyenangkan Tuhan seperti ini.